Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan, dan kali ini bukan hanya Bang Saur saja, namun saya juga ditemani bersama Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, ada Pak Harli Siregar yang sebetulnya ada kegiatan namun menyempatkan diri untuk berbincang bersama kami. Selamat pagi Pak Harli. Pagi Mas, pagi. Pak Harli, dengan adanya kasus ini, dengan adanya diungkapkan oleh Kejagung kasus dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ekspor minyak sebetulnya. Nah, kepercayaan masyarakat ini semakin menurun dan juga skeptis terhadap penegakan hukum yang berada di Indonesia. Tentunya tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Baik, jadi yang pertama saya mau sampaikan dan tegaskan bahwa dalam setiap perkara itu sesungguhnya tidak terkait secara institusional, ya. Kita tahu bahwa lembaga Kejaksaan Agung ini adalah lembaga yang mulia. Mahkamah Agung itu adalah lembaga yang mulia. Tetapi perkara-perkara ini saya melihat lebih kepada personal. Ya, ada personal yang harus dibina, yang harus ditingkatkan integritasnya. Nah, yang kedua bahwa kita harus lihat sebenarnya sejarah dari penanganan perkara ini. Ya, singkatnya, ketika perkara minyak goreng kita tangani, ya. Nah, dulu kan ada ibu-ibu yang sampai demo dan seterusnya, ada kelangkaan di situ. Nah, ini orang pelaku-pelakunya ini dulu kita sidik dan diajukan ke persidangan. Putusannya terhadap hak negara, uang pengganti tidak bisa dibebankan kepada para pelaku, tapi harus kepada korporasi. Nah, lalu sekarang Kejaksaan menyidik korporasi untuk meminta pertanggungjawaban itu. Ternyata bahwa putusan ini onslah. Lalu ini kan adalah sesuatu yang miss. Ya, nah, yang ketiga bahwa harus saya sampaikan, justru disinilah sebenarnya kita melakukan pengawasan untuk meningkatkan, menjaga citra aparat penegak hukum itu. Jadi kita nggak boleh skeptis, masyarakat nggak boleh menjadi misalnya ragu, ya, bahwa tidak boleh, ya kan. Nah, kalau ada perkara kita tangani, kita selesaikan, lalu kita mitigasi, ya kan, dicari solusinya bagaimana kelembagaan itu bisa terus berjalan sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi saya mau sampaikan bahwa masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh kepada para penegak hukum dalam menjaga kedaulatan hukum. Oke, lalu tanggapannya seperti apa nih Pak untuk misalnya hakim dan lain-lain yang kita tahu mungkin pendapatannya tidak sebesar itu, tapi di belakang kita sekarang sudah terdapat Ferrari, Nissan GT-R, Land Rover dan segala macam. Nah, ini kedepannya akan seperti apa? Apakah masih akan didalami lagi kasusnya? Karena sejauh ini kan masih hanya ada 7 ya, tersangka masih 7 apa? Kedepannya itu seperti apa Pak perkembangan dari kasusnya sendiri? Nah, yang pertama bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang atau pihak mana saja pun yang menjadi tersangka atau dapat diminta pertanggungjawaban pidana tentu harus didasarkan pada adanya bukti-bukti atau fakta hukum, adanya bukti permulaan yang cukup terhadap itu. Yang kedua, terhadap penanganan perkara ini bahwa penyidik sekarang kan sedang fokus dalam menggali peran yang 7 ini. Nah, yang ketiga bahwa apakah misalnya akan ada pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, nah itu akan terus didalami, ya akan terus didalami karena tentu satu peristiwa pidana korupsi itu kan seperti mata rantai, jadi dia berantai, ya, satu dengan yang lain saling terkait. Nah, itu yang terus akan didalami oleh penyidik dan masyarakat juga harus memberikan waktu kepada kami karena ini kan baru beberapa hari, ya, dan sekarang penyidik terus fokus bagaimana menyelesaikan perkara ini. Baik, terima kasih Pak Harli. Nah, tadi Pak Harli bilang juga memang akan terus didalami karena kemungkinan ini masih ada yang lain, ini seperti mata rantai. Lalu terkait dengan masih ada yang lain atau dicurigai masih ada yang lain. Nah, saya akan menanyakan kepada Bang Saur. Bang Saur, seperti apa pendapatnya? Ini kan masih diduga kemungkinan bisa jadi ada tersangka-tersangka lain di luar 7 tersangka yang ada saat ini. Iya. Tadi kita apresiasi Kejaksaan karena memang mengatakan akan mendalami. Kalau kita lihat jumlah uang, misalnya, karena ada 60M yang sekarang ini dirilis oleh teman-teman Kejaksaan. 3 hakim kurang lebih 20 miliar. Oke, katakanlah ada 2 lagi. Kemudian Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ini yang dulu Wakil Ketua PN Pusat. Kemudian juga Panitra. Artinya adalah kalau hanya untuk hakim yang menyidangkan 20M, sisanya masih ada 40M. Nah, namun Kapuspen sudah mengatakan akan benar. Saya katakanlah praktek sering terjadi, misalnya kita mengacu kepada kasus Ronald Tanur misalnya. Kasus Ronald Tanur itu kan salah satu juga menginspirasi yang kita lihat dari Kejaksaan. Ternyata ketika hakim menangkap 3 hakim ini, ternyata ada markus yang besarnya, yang itu Jarod Rikar. Artinya
bukankah juga kemungkinan ada, apakah itu Markus atau katakanlah punya jabatan yang besar, yang barangkali karena ini 3 konglomerat loh. Kita tidak tahu uang yang sekarang muncul di permukaan 3 konglomerat. Yang rajanya sawit ini. Rasanya 150 miliar ini untuk kebutuhan yang 11 triliun, kerugian salah satu perusahaan ada 4 triliun, ada 900 miliar. Kan hitung-hitungan pengusaha itu kan adalah angka-angka. Kalau kita total itu ada 25 triliun yang sedang diperjuangkan kejaksaan. Ini artinya Bang Saur juga mencurigai kalau sebetulnya ada mafia-mafia besar di balik kasus-kasus ini. Artinya dari presiden ini kan kita apple to apple nih kasus Ronald Tanur. Nah, kan ada yang kita bilang yang ditemukan oleh kejaksaan di Markusnya itu uang 1 triliun yang sekarang sedang diselidiki atau didalami oleh teman-teman kejaksaan uangnya dari mana. Nah, oleh karena itu saya kira karena memang ada komitmen kejaksaan untuk membersihkan peradilan kita. Nah, maksud saya ini harus betul-betul didalami. Tentu kan yang jago itu adalah bapak-bapak jaksa ini kita sudah tahu. Kita kan hanya katakanlah mendoakan, men-trigger dan sekaligus mengapresiasi kinerja sehingga ada harapan kepada kita semuanya. Itu yang saya kira harus kita betul-betul dorong, Mas Johan. Oke, tadi di obrolan sebelumnya juga kita sempat menyinggung saran dari Bang Saur itu untuk keluarga tetap mengingatkan semasuk akalnya dengan penghasilan sekian untuk memiliki barang senilai sekian. Nah ini kalau boleh tahu sebetulnya Bang Saur dapat diinfokan juga kepada masyarakat sebetulnya untuk seorang ketua pengadilan negeri, lalu untuk seorang hakim, untuk seorang pengacara, panitera seperti itu pendapatannya berapa per bulan sebetulnya untuk akhirnya menjadi barang-barang seperti yang ada di belakang kita ini, apakah masuk akal atau tidak? Oke. Kalau pejabat publik kan seperti Pak Harli ini kita tahu, tergantung kita cari aja di Google itu pasti keluar. Katakanlah misalnya, katakanlah hakim itu mendapatkan 40 atau 50 juta misalnya. Mas Dohan, untuk konteks di Indonesia 40-50 juta, menurut saya kalau kita bicara income itu di atas rata-rata. Tapi ingat, saya kira kalau bicara hakim itu bukan soal angka. Coba bayangkan kalau di pengadilan, kalau kami sudah masuk advokat, jaksa sudah masuk, kemudian hadirin sudah masuk. Kepada hadirin, dipersilahkan berdiri karena yang mulia akan memasuki persidangan. Bayangkan itulah profesi, itulah protokoler yang didapatkan mereka. Sangat dihormati. Sehingga mereka mengatakan mereka ada wakil Tuhan. Maksud saya Dohan, mereka itu diberi predikat yang mulia, kemudian mereka diperlakukan sedemikian sangat terhormat. Itulah menurut saya beli yang tak terhormat. Tetapi ketika kemudian ini diperhitungkan, menurut saya ada yang rusak. Nah oleh karena itu menurut saya, melalui kesempatan ini, kepada kita semua para penegak hukum, advokat, polisi, jaksa, hakim, ingat, ketika kita disumpah, kita terkait kepada sumpah dan kode etik kita. Masyarakat Indonesia ini sebagai negara hukum, Pak Presiden kemudian kemana-mana bicara, dia akan memimpin pemberantasan korupsi. Artinya adalah, kalau kita menghormati profesi kita pada saat yang sama, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan negara, tapi juga sekaligus juga seperti dibilang Pak Kapuspen tadi, membangun daulat rakyat, karena rakyat sudah bermotorpulsati dalam konteks negara hukum untuk membangun daulat hukum itu. Tapi kalau tidak, saya bayangkan kejahatan kita ini yang kita pertontonkan sekarang, menurut saya kejahatan ini sangat luar biasa. Coba bayangkan seperti saya bilang tadi, seorang hakim dimandatkan dengan pahala tagungnya, kemudian memberantas korupsi, tetapi dia korupsi. Ini menurut saya definisi kejahatan ini super luar biasa. Nah, makanya saya terus terang dorong kepada teman-teman kejaksaan hukum, demi cinta kita, supaya tuntutan kepada kawan-kawan ini, saudara-saudara ini betul maksimal. Ya bahkan ya saya tidak tahu, karena seperti Pak Presiden bilang, bila perlu ada hukuman mati, kemudian juga segera penjaranya itu yang khusus itu dibangun, dibuat segera, dan sekaligus juga segera miskinkan. Kita sih mendorong supaya perampasan aset itu kemudian diundangkan, kalaupun masih ada, yaitu adalah money laundering. Saya kira pasti teman-teman kejaksaan pasti mengejar kemudian pollude money dari mana, andaikan uang-uang daripada
mobil yang kita lihat ada yang sekarang ini, Dohan. Oke, baik Bang Saur. Jadi disebutkan juga bahwa memang sudah disumpah, lalu harusnya menjaga kode etik. Artinya ini kan ada miss di individual seperti itu dari para hakim, dari para ketua pengadilan negeri. Nah, lalu pengawasannya seperti apa nih? Saya akan kembali bertanya kepada Pak Harli ke depannya. Ini kan artinya harus ada pengawasan yang diperketat kepada para individu-individu di profesi tersebut. Lalu pengawasannya harusnya seperti apa Pak yang dilakukan agar tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini? Karena masih ada celah yang cukup besar ternyata sehingga terjadi kasus gratifikasi senilai 60 miliar. Nah, saya kira begini. Sebaik apapun pengawasan yang dibuat, ya, saya kira tetap aja ada lubang-lubang untuk kebocorannya, ya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah bahwa profesi ini adalah pilihan, panggilan jiwa setiap orang yang memilih profesi itu. Ya. Ketika misalnya saya memilih profesi sebagai jaksa, maka konsekuensi dari semua itu tentu harus saya pikul. Nah, penanaman nilai-nilai integritas inilah yang harus terus dilakukan. Nah, tadi Bang Saur sudah sampaikan secara detail bagaimana mulai dari keluarga, kemudian secara institusional melakukan bentuk-bentuk mitigasi, upaya-upaya mitigasi terhadap risiko-risiko kemungkinan adanya perbuatan tercela dan seterusnya. Nah, yang ketiga bahwa sesungguhnya di antara kelembagaan ini kan sudah ada juga kolaborasi dalam bentuk kerjasama. Nah, makanya oleh karenanya ini perlu terus ditingkatkan, saling mengingatkan, ya. Di aparat penegak hukum ini perlu juga ada komunikasi yang baik, kolaborasi, bagaimana setiap lembaga saling mengingatkan supaya kita on the track dalam menjalankan tugas fungsinya. Saya kira begitu. Oke, nah kalau untuk ketujuh tersangka sendiri yang kemarin sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, sebetulnya ancamannya apa untuk mereka ketujuh ini? Ya, tentu nanti ini kan masih berproses, ya, masih berproses dan sangat tergantung dengan fakta-fakta yang akan terungkap di dalam persidangan, ya. Tetapi bahwa pasal-pasalnya kan sudah dipersangkakan, ya, pasal-pasalnya oleh penyidik sudah dipersangkakan. Ini yang akan nanti dielaborasi, dibangun, kemudian berkasnya akan disampaikan ke penuntut umum dan seterusnya ke pengadilan. Nah, saya kira biarlah nanti proses pengadilan nanti yang akan melihat seperti apa stratmat atau penerapan hukuman yang bisa disampaikan, diberikan kepada para pelaku. Oke, baik. Tadi Pak Harli sempat menyebutkan, Bang Saur, kalau memang sebagaimanapun pengawasannya, celah-celah ini akan tetap ada seperti itu. Nah, dari pandangan seorang aktivis pegiat anti korupsi sendiri seperti itu, celah-celahnya sebetulnya ada di mana aja sih, Bang Saur? Iya. Memang menurut saya ini perlu keteladanan dari pimpinan. Dan Jaksa Agung juga mengatakan kalau sampai atasannya kemudian berani berbuat tindakan tercela, anak buahnya itu pasti jadi rampok. Nah, oleh karena itu saya kira dengan keteladanan pimpinan, Mas Dohan, dia akan kuat secara moral untuk menegur dan itu adalah role model. Dan sekaligus juga saya kira melalui kesempatan ini ingat seperti kamilah advokat misalnya, ketika kami di salah satu kode etik kami, seorang advokat tidak semata-mata mencari uang, tapi juga sekaligus juga menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Artinya coba bayangkan, di sisi lain dia cari uang, tetapi sama dengan itu dia harus pada saat yang sama menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Nah, oleh karena itu kalau setiap kita kemudian katakanlah sadar, jadi ini bukan soal semata-mata 60 miliar. Nah, sama dengan dibilang Mas Dohan, dua hakim yang sekarang ini menangani juga kasus yang lain, kemudian telah dicurigai, betul memang Pak Harli bilang ini bukan soal institusi, tetapi karena jantungnya hakim. Itu yang kita bilang, kita bisa rusak semuanya Mas Dohan, tetapi ketika seorang hakim, karena dia adalah wasit yang menimbang demi keadilan, kemudian rusak, saya kira katakanlah pandangan orang yang kemudian ada pesimisme itu sangat wajar. Namun saya setuju, nggak boleh kita. Kemudian juga kalaupun kadang-kadang saya, Pak Saur itu keras sekali, saya sayang. Karena apa yang saya katakan ini juga kepada diri saya sendiri dan anak-anak saya sendiri. Saya misalnya begini Dohan, ini kesempatan saya bersaksi. Saya pernah kesusahan klien. Ya, anak saya sudah tertunda bayar uang sekolah. Ya, udah tertunda.
nggak tanggung-tanggung 6 bulan. Tiba-tiba ada kasus korupsi. Ya, saya bukan untuk disuruh korupsi. Cuman saya mengatakan karena dari awal saya setelah declare untuk aktivis anti korupsi, saya bilang, "Mah, bagaimana kalau sementara kita cas dulu ini untuk jadi tabungan kita?" Apa dikatakan istri saya? Sekian puluh tahun saya papah katanya, cuman segini rupanya hargamu. Maksud saya gini loh, kenapa sesentuh keluarga dan anak-anak? Nanti anak-anak istri yang mengingatkan. Karena kadang-kadang, karena apalah, ya masuk akal alasan sekolah. Tapi kalau kita sudah punya menjaga integritas komitmen kita, sedahsyat apapun tantangannya, itu tidak akan berpengaruh. Itu maksud saya, poin yang mau saya katakan. Mas Rowan, terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Saur atas perbincangan kita pagi ini dan juga Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Harli Siregar yang sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada pagi hari ini juga. Tadi memang banyak sekali yang diperbincangkan, mulai dari celah-celah apa saja yang menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini, lalu juga disebutkan bahwa memang harus menjunjung integritas profesi dengan tinggi dan juga masyarakat tidak bisa skeptis bahwa memang ini bukan masalah institusi namun bermasalah dari beberapa individu yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik di luar atau dari profesi yang dijalani. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan dari kantor Kejaksaan Agung. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Fadil, malam.